Halo, kembali lagi di YouTube channel Matematika kelas 7 SMP. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai bagaimana cara kita menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Sebelum memulai video pembelajaran ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Haryati Tambunan, Tambu 2016, jurusan Prodi Matematika Universitas AKBP Indonesia Medan. Oke, kita akan melanjutkan video ini di mana materi yang akan dibahas yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang pertama yaitu perhatikan penyebutnya. Jika penyebutnya sama, kita dapat membandingkan pembilangnya. Namun, jika penyebutnya berbeda, kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya dengan menyederhanakannya terlebih dahulu atau dengan menggunakan KPK. Jika kita menggunakan KPK, terlebih dahulu kita operasikan, lalu yang keempat, bandingkanlah pembilangnya. Perlu Anda ketahui, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan permasalahan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Misalnya, seperti beberapa contoh ilustrasi berikut. Yang pertama, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter pertama ketika perjalanannya lancar. Yang kedua, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp12.050 per dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, Rani membayar biaya rental warnet Rp3.500 per jam. Keempat, kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Setelah kita mengetahui beberapa ilustrasi tersebut, kita masuk pada contoh soal, yaitu Agung bersepeda di lintasan yang berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya. Setelah melewati 3 lintasan, pemberhentian yang pertama, Agung mampu menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Pemberhentian yang kedua, Agung mampu menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Dan pemberhentian yang ketiga, Agung mampu menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Yang menjadi pertanyaannya, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Dan yang kedua, lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Pada proses penyelesaian, kita mencatat terlebih dahulu lintasan pemberhentian yang dilakukan oleh Agung, di mana lintasan pertama Agung dapat menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Pada penggunaan perbandingan, kita dapat menggunakan simbol bagi ataupun pecahan, di mana pada kesempatan ini kita menggunakan simbol pecahan pada perbandingan tersebut. Karena Agung tadi menempuh 8 km dalam waktu 20 menit, sehingga perbandingan yang terjadi adalah 8/20. Begitu juga dengan lintasan yang kedua. Agung tadi menempuh 12 km dalam waktu 24 menit, sehingga kita dapat menulisnya 12/24. Begitu juga dengan lintasan ketiga. Agung dapat menempuh
24 km dalam waktu 40 menit. Selanjutnya, perhatikan masing-masing penyebut, di mana pada lintasan pertama, kedua, dan ketiga penyebutnya berbeda. Maka, terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dengan cara 8/20 dapat disederhanakan dengan membagi 4, yaitu 8 bagi 4 sama dengan 2, 20 bagi 4 sama dengan 5. Begitu juga dengan lintasan yang kedua. Kita dapat menyederhanakannya dengan membagi kedua ruas, yaitu 12 bagi 12. 12 bagi 12 yaitu 1, 12 bagi 24 bagi 12 sama dengan 2. Lintasan yang ketiga demikian. 24/40 dapat kita sederhanakan dengan membagi kedua ruas, yaitu dengan membagi 4, yaitu 24 bagi 4 sama dengan 6, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Langkah selanjutnya, kita menyamakan penyebut, yaitu di antara ketiga pembilang tersebut, kita dapat membuat penyebutnya menjadi 10. Karena 10 bagi 5 bisa, 10 bagi 2 bisa. Sehingga hasil dari 2/5 menjadi 4/10, 1/2 menjadi 5/10, 6/10 tetap menjadi 6/10. Setelah penyebutnya sama, kita dapat menentukan lintasan mana yang paling cepat dan lintasan mana yang lambat. Dari hasil tersebut, kita dapat menentukan bahwasannya lintasan yang paling cepat adalah terdapat pada lintasan ketiga, karena lintasan tersebut memiliki nilai 6/10, dan lintasan yang paling lambat adalah ada pada lintasan pertama, karena hasil dari lintasan pertama yaitu 4/10. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen serta subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.